menjamin proses pembelajaran yang berkualitas. Semakin anak itu lemah, semakin anak itu bikin persoalan, semakin anak itu bikin masalah, Bapak Ibu, dia makin butuh pembelajaran yang makin berkualitas. Jadi mungkin itu yang perlu kita tanamkan kepada teman-teman semua. Ini kan suara hari ini kan reuni sebetulnya. Sebagian besar ini sudah ketemu tahun. Jadi jangan-jangan udah bosan dengan saya gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi berkali-kali pimpinan saya menyatakan bahwa perubahan kurikulum saat ini, perubahan tujuan utamanya adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, selama ini teman-teman dulu di lapangan demi lengkapnya administrasi, kualitas pembelajaran dikorbankan. Karena energinya sudah habis dikelengkapin format semuanya harus sama. Biasanya RPP-nya disusun kapan Bapak Ibu? Bulan Juli, lengkap selama 1 tahun ya. Oke, di situ sudah ada waktunya juga, langkah-langkah waktu dan sebagainya. Ya lah. Nah, RPP pertama, RPP kedua, RPP ketiga sampai RPP minggu ke-18 atau minggu ke-16 atau selama 1 minggu sudah selesai semua. Dan nanti begitu masuk ke kelas pertama kali yang disampaikan kepada anak kalau di SMA di matematika kalau nggak salah itu persamaan kuadrat 1 variabel, persamaan 1 atau 2 variabel. Kalau nggak salah saya. Nah ini fakta kejadian Bapak Ibu di suatu sekolah beberapa tahun yang lalu. Begitu langsung disampaikan materi sesuai dengan RPP yang sudah disusun, persamaan kuadrat 1-2 variabel, satu kelas itu hampir pingsan semuanya. Tidak ada yang nyantol satupun. Lalu apa yang dilakukan oleh sekolah itu? Akhirnya diputuskan sebelum membelajarkan itu dicek dulu anak yang masuk ke sini kelas 10 dicek dulu. Setelah dicek Bapak Ibu barangkali dicek, terbukti ternyata semua anak di situ, ini kebetulan sekolah swasta dan kebetulan juga saya sering di situ, hampir semua anak di situ yang belum tuntas tentang penjumlahan kelas berapa? SD kan? Belum tuntas. Kalau jumlah 2 digit, 3 digit Bapak Ibu dengan angka yang bulat-bulat itu bisa. Tapi sudah 5 digit, 6 digit dengan angka diacak udah kosong jawabannya, nggak bisa. Berarti penjumlahan itu belum tuntas, sudah tamat SMP, sekarang sudah duduk di kelas 10. Nah, sehebat apapun guru mengejar target kurikulum tentang persamaan 1 variabel sampai kiamat, anak itu tidak akan bisa. Lalu keputusannya apa? Gurunya dilema, menyelesaikan penyampaian materi kurikulum atau melayani anak. Nah, pada umumnya yang diputuskan adalah menyampaikan tuntas kurikulum. Kenapa? Kalau RPP itu tidak disampaikan pada pertemuan itu, minggu depan RPP-nya udah lagi dan sampai habis. Bapak Ibu, kira-kira apa yang akan terjadi kalau guru di situ terus memaksakan pembelajaran persamaan pada 1 variabel itu? Apa yang akan terjadi? Akhirnya diputuskan di sekolah itu mulai pembelajaran penjumlahan kembali dari awal, seperti membelajarkan anak kelas 2 SD. Ini fakta, ini kejadian, saya menyaksikan sendiri. Untungnya pengawas tidak masuk ke kelas. Yang sudah dibuat, sudah rapi semua, dikasih, sudah selesai urusannya. Selesai urusannya. Bahwa terus Bapak Ibu sampai hampir 8 minggu lebih. Baru dari penjumlahan ke perkalian, pembagian, baru bersamaan atau tidak samaan itu hampir 8 minggu.
8 minggu berarti 2 bulan. Padahal dalam satu semester itu berapa minggu? 18 hingga 16 minggu. Berarti sudah separuh gitu ya dari minggu yang terlewati. Belum disentuh persamaan kuadrat yang sesuai dengan kurikulum. Untung pengelola sekolahnya itu betul-betul pro kepada anak. Nah, ini kejadiannya sudah berapa tahun yang lalu sebelum kurikulum Merdeka. Nah, ternyata setelah selesai tuntas, begitu masuk ke persamaan satu variabel, dua variabel, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Ketertinggalan anak selama 8 minggu itu nggak bermasalah. Sampai pada akhirnya anak itu bisa ikut seleksi berlanjut negeri dan favorit ada yang lulus di situ. Padahal tadinya awalnya. Nah, kalau kita simak Bapak Ibu, hanya mungkin 1-2 sekolah yang berani melakukan itu. Kenapa? Karena biasanya yang kebayang oleh teman-teman guru kita adalah bagaimana semua materi ini tuntas disampaikan, tuntas kurikulum, lunas hutang guru kepada kurikulum. Nah, kepada kurikulum lunas 100% pada waktunya. Hutang kepada anak bunga berbunga akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Nah, biasa ya Bapak Ibu. Nah, dari contoh seperti itu Bapak Ibu, boleh nggak dalam pembelajaran itu kita menyampaikan materi atau kompetensi yang tidak sesuai dengan apa yang telah tertera di kurikulum, tapi dibutuhkan oleh anak? Boleh. Berarti langkah-langkah pembelajaran atau strategi pembelajaran tidak bisa kita tetapkan 100% sebelum bertemu dengan anak. Betul nggak ya? Kalau gitu ya.